Manis kau dengar. Mari kita nyanyikan bersama. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi yang kurengkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kita naikkan lagi dari awal, kita nyanyikan lagi sungguh-sungguh. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Karena manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kurenungkan setiap waktu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu.
karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih. Baik buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, kita melaksanakan ibadah sebagaimana yang kita laksanakan setiap minggu dan juga setiap hari di tempat ini. Dan pada saat ini juga kita bersama dengan TV Naomi untuk menyebarkan bagaimana kita di lapas kelas 2A Sibolga di Gereja Immanuel untuk melaksanakan ibadah yang kita selalu lakukan di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat kami TV Naomi yang sudah bersedia berkunjung ke Gereja Immanuel Lapas kelas 2 Sibolga, dan juga Bapak Pendeta Jesaya Nenggolan yang memandu nanti menyampaikan firman Tuhan, dan juga di sini dihadiri oleh Bapak-bapak pegawai, Pak Romi Situmeang, Sarjana Hukum, dan Pak Rianto Pakpahang. Jadi kepada jemaat Tuhan, mari kita lebih semangat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah ini, saya selaku MC menyampaikan kepada kita semua, bagi yang ulang tahun ya, kita sendiri atau keluarga, siapapun itu sahabat kita, kami mengucapkan dari pengurus selamat ulang tahun, semoga tetap berbahagia dan selalu dalam bimbingan Tuhan. Kita akan melaksanakan ibadah kita. Mari kita memulai ibadah dengan melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita naikkan lagu pujian dari klik nomor 257, Kidung Jemaat 457 1 sampai dengan 4, Ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat yang kedua, Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, Kau dalam berdoa dengan setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, berkat-Ku milik-Mu. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang
saya undang untuk berdiri, ayat yang keempat. Tiap jam ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang bersama, berkatilah. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan acara kita dari acara ketiga, klik nomor 100, Manis Kau Dengar. Aku hendak
padamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Tita keempat dan artinya. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita masuk ke acara yang kelima, bernyanyi dari klip nomor 118, Sejauh Timur dari Barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Sejauh timur dari barat, jemaat saya undang untuk betul. Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesabaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melempar
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam satu minggu ini, baik yang kita sengaja maupun tidak. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali.
Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk ke acara yang berikutnya, menyanyikan lagu klik nomor 57, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Jadi saling hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terpulang takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Mari kita ulangi dari awal, kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Hidup berharga bagi Allah, ada yang tak berkenan di hadapan. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Jadi saling tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terpulang takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan diharapkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya, akan jadikan terang untuk Bapak Ibu,
tibalah kita ke acara yang ke-8 untuk membaca epistel yang diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12 kita akan membaca secara bergantian. Amin. 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 Terima kasih. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada yang berpelayan yang disediakan untuk bersuara masing-masing isinya 2 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang terbawa dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi malah menggunakan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat yang ke-12 kita bersama-sama. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Sebelum kita masuk ke pengakuan iman rasuli, mari kita naikkan acara kita yang ke-9. Menaikkan lagu pujian dari Klik nomor 174. Dengarkanlah suara Napiri. Suara Napiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang sujud menyembahnya. Suara Napiri memanggil semua umatnya, dengan Tuhan bersatu ini, dengan tanda dipanjangnya. Setiap maju janganlah lemah, Yesus panggillah kita. Gunakan senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Oh, oh, segala raja. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Mari kita naikkan lagi dari awal.
Bapak Ibu, tibalah kita untuk pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia, marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang meninggal di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana kemari untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita melanjutkan acara kita dari yang ke-11, menaikkan lagu pujian dari klik nomor 20, Bapa yang Kekal. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku dapat menanggilmu, karena kasih yang ku minta.
Baik jemaat Tuhan, kita masuk ke acara yang terakhir sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita menaikkan lagu pujian dari klik nomor 215, Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai dengan 3. Bila topan keras melanda hidupmu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib engkau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega dan bernyanyi terus berubah hati. Mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Jemaat saya undang untuk berdiri. Ingat janji Kristus yang lebih permane, hitunglah berkatnya. Pertama kita naikkan kembali. Bila topan keras melanda hidup, berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, di dalam kerajaan surgamu, dan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sukacita daripada penyertaan Roh Kudus, memberkati menyertai hati dan pikiran kami sekaliannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kurang semangat. Sekali lagi, saya mau sapa kita semua. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Iya. Orang yang bersukacita adalah orang yang luar biasa. Orang yang bersemangat adalah orang yang dapat menanggung segala penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, pastinya saya percaya hari ini tetap mengalami kekuatan dan kesehatan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya juga demikian. Walaupun proses hampir 2 hari saya mengalami demam, tapi saya percaya dengan saya semangat, maka sakit penyakit itu akan pergi dan tidak akan bisa berlama-lama di dalam tubuh jasmani kita. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan kepada kita
Selamat datang di tempat peribadahan ini, di dalam rumah Tuhan ini. Kiranya dengan kita punya kerinduan yang terdalam beribadah, maka nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Dengan kita bersukacita beribadah, maka di situ Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih juga bagi keluarga besar TV Sibolga N2S TV yang telah memberikan waktunya melayani di dalam lembaga permasyarakatan kelas 2A Sibolga Tapanuli Tengah. Kiranya siaran televisi Kota Sibolga ini akan menjadi berkat bagi Indonesia, bagi dunia, dan bagi semua orang yang merindukan berkat Tuhan lewat penyiaran pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema kepada kita, yaitu kebenaran dan kesucian. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Kebenaran yang sesungguhnya ada penekanannya di dalam Alkitab. Kebenaran itu diberikan oleh firman Allah kepada semua orang, agar semua orang hidup di dalam kebenaran dan tidak hidup di dalam melakukan hal yang tidak benar. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang datangnya daripada Allah. Kebenaran dan kesucian hidup tidaklah bisa terlepas di dalam hidup orang percaya. Mengapa demikian saya katakan? Karena orang-orang benarlah yang akan masuk dalam pewaris kerajaan surga. Karena di dalam surga hanya terdapat orang-orang benar dan suci. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, sebelum saya menjabarkan lebih jauh lagi, kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-21, karena satu ayat saja. Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-21. Sudah menemukan? Mari kita baca ayat ini. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalaskan kepadaku sesuai dengan kesucian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Mazmur Raja Daud tentang nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri seorang raja tersebut, yaitu Raja Daud. Karena apa? Karena dia selalu dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendirian. Di dalam setiap kebenaran hidupnya yang dia lakukan adalah kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau hidupnya tidak benar sesuai dengan firman Allah, tentunya pada masa tuanya dia tidak akan diberkati oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalaskan kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Yang menjadi pertanyaannya, kebenaran apa yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita? Kebenaran yang seperti apa? Bapak Ibu Saudara, bahkan yang kedua pertanyaannya, sudahkah kita hidup di dalam kesucian yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Banyak orang di dalam dunia ini tidak lagi hidup suci, tidak lagi mau hidup dalam kebenaran. Bahkan keadilan pun sudah diselewengkan, tidak ada lagi kebenarannya di dalam. Kebenaran sudah diganti dengan makna-makna duniawi. Kebenaran sudah diselewengkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang mau menyelewengkan kebenaran. Oleh sebab itu kita belajar dari Mazmur Daud ini, yang dimana kebenaran dan kesucian adalah hal yang harus kita perhatikan sesungguhnya di dalam
hidup dan di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 19 ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jika orang takut akan Tuhan, hidupnya pasti akan benar. Hidupnya tidak akan menyimpang dari kebenaran. Hidupnya akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah engkau takut akan Tuhan sesungguhnya? Atau masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kebenaran dan kesucian hidup adalah faktor yang sangat dasar sekali. Yang dimana kita akan mempertanggungjawabkan di akhir kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran Allah. Supaya nanti kelak kita akan dapat bersama-sama dengan Tuhan masuk di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, berbicara kebenaran, maka kitab Korintus juga mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ juga ada kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak mau lagi berlaku hidup yang baik dan sopan. Banyak orang sekarang sudah hidup menurut hawa nafsu pemikiran duniawinya, sehingga dapat merugikan orang lain, bahkan melakukan lebih daripada yang jahat, karena hidupnya sudah tidak dalam kebenaran. Kalau saya teringat kembali Bapak Ibu Saudara, dalam masa pembelajaran di dalam pembimbing perjanjian lama tentang kebenaran Allah. Kebenaran Allah tentunya didasarkan oleh firman-Nya. Kebenaran Allah akan membawa setiap umatnya menjadi umat yang berbahagia. Kebenaran Allah akan membawa umatnya mengerti akan apa janji Allah dalam kehidupan. Apalagi di dalam masa kehidupan para Imam Lewi. Imam Lewi yaitu yang hidup di dalam melayani di bait Allah, di sinagoge. Di bait Allah, mereka harus hidup benar dan suci di hadapan Tuhan. Kita pelajari itu dalam perjanjian lama, tertulis di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 19, pasal 20, pasal 21. Di situ tentang bagaimana hidup sesungguhnya dalam kebenaran dan kesucian hidup. Di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah akan melihat bagaimana kehidupan orang yang sungguh-sungguh hidup bersandar di dalam kebenaran dan kesucian hidup. Pada waktu kaum Imam Lewi melayani di bait Allah tanpa hidup kekudusan, kesucian itu adalah kekudusan, dalam bahasa Alkitab aslinya adalah kadosi. Kadosi atau yang disebut dengan kados dalam bahasa Ibrani, kudus, suci, tidak bercacat dan tidak bercelah, tidak bernoda. Jadi kalau anak-anak Tuhan mau melayani Tuhan, janganlah melakukan hal-hal yang cacat di mata Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Karena zaman sekarang tidaklah lagi zaman seperti para imam-imam yang melayani di bait Allah sinagoge. Karena kita sudah hidup dalam zaman kasih karunia.
Karena kasih karunialah kamu dibenarkan. Karena di dalam kasih karunialah kamu dapat bisa melayani Tuhan dan tidak mengalami maut dan kematian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, ketika seorang imam melayani di bait Allah, melakukan hal yang jahat, contohnya dia memakan persembahan yang tidak selayaknya dimakan oleh dia, seharusnya dipersembahkan kepada Allah, maka ketika imam melayani itu tidak benar. Ketika dia masuk dalam bait Allah, tentunya dia pada waktu seketika dia masuk dan berdiri di dalam altar Allah, pastinya dia akan mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, maka pada waktu itu ketika para imam mau masuk ke dalam bait Allah, maka mereka diikatkan satu mata rantai di bagian kaki sebelah kanan mereka atau di sebelah kiri mereka. Ketika mereka berdosa melayani Allah, mati seketika, maka ketika orang melihat yang mati itu, yang melayani di dalam bait Allah itu telah terjatuh, tergelentang, maka tidak bisa orang mengambil langsung. Karena apa? Pada dasar konsepnya, bait Allah adalah kudus. Tidak bisa dicemarkan oleh apapun. Maka ditariklah rantai itu. Maka orang yang mati itu ditarik supaya orang yang menarik itu tidak mati. Ditariklah. Maka dia akan mengalami kehidupan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang melayani Tuhan hanya sekedar action dan gaya biasa saja. Tidak lagi standar daripada kebenarannya adalah kudus. Supaya dilihat orang seperti bagus, tapi di dalamnya banyak kebusukan dan kehancuran. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak boleh bersandiwara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kebenaran dan kesucian seperti yang dikatakan Mazmur tadi, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Yang menjadi pertanyaannya, maukah engkau diperlakukan Tuhan sesuai dengan kebenaranmu? Dan maukah engkau mendapat balasan yang daripada Tuhan sesuai dengan kesucian hidupmu? Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus, pentingnya kita harus menghormati kebenaran dan kesucian hidup di hadapan Tuhan. Dan di dalam kebenaran dan kesucian hidup itulah kita akan memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ketika saya berbicara kepada rekan-rekan hamba Tuhan, di dalam satu forum rapat, saya katakan kepada mereka, Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran dan kesucian hidup kita. Asal kita tetap masuk terus seiring di dalam koridornya Tuhan. Kita bukanlah gembala upahan. Kita bukan gembala bayaran. Tetapi kita adalah gembala yang takut akan Tuhan. Memperdulikan jemaat-jemaat walaupun mereka hidup di dalam kesederhanaan. Jangan di mana yang kaya di situ engkau perhatikan terlebih dahulu. Mau miskin atau kaya, sama kita layani sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, saya tidak bisa berkata kepada diri saya sendiri, saya sudah benar. Saya tidak bisa berkata kepada diri saya sudah suci. Tetapi ketika saya mau belajar dan berdoa meminta kepada Tuhan, benarkan hidupku dan sucikan aku, maka di situ Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna dilahirkan di dalam kebenaran. Tetapi kesempurnaan bisa terjadi
ketika engkau belajar mengakui kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Hiduplah sesuai dengan kesucian yang Tuhan mau. Karena kata suci itu, kados itu adalah milik Tuhan itu sendiri. Allah adalah kudus. Sebab firman Tuhan mengatakan itu. Mari kita baca ayat ini supaya kita mengerti. Imamat pasal yang ke-20, ayat yang ke-7. Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Sudah menemukan? Mari kita baca ayat ini 2-3 ya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allah. Haleluya. Kita harus belajar menguduskan diri kita, belajar memperbaikinya dengan cara kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan cara kita belajar berdoa dan berpuasa. Mengapa di dalam pencapaian untuk hidup kudus itu adalah perlu namanya doa dan puasa. Artinya apa? Artinya di situ di dalam doa dan puasa ada kerendahan hati yang harus dikerjakan di sana. Ada kerendahan hati kita supaya nyata di dalam kehidupan kita. Satu lagi dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Satu, dua, tiga ya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa, supaya kamu menjadi milikku. Artinya Bapak Ibu Saudara, kesucian dan kekudusan Allah adalah pilihan menjadi umat Tuhan. Amin. Tuhan memilih kita supaya kita menjadi umat yang kudus, umat yang bersih, umat yang suci. Karena hidup kita ini pilihan. Karena hidupmu berharga bagi Allah. Seperti pujian kita, hidupmu berharga bagi Allah. Karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk hidup di dalam kebenaran haruslah melakukan firman di dalam kebenaran. Lakukan firman itu supaya kamu hidup di dalam kebenarannya. Karena apa? Di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Ada kebenaran sejati. Ada kebenaran sejati, ada kekudusan hidup. Dan ketika kita mempertahankan dalam perlakuan hidup kita, yaitu mempertahankan kebenaran, tidak menyelewengkan kebenaran, maka kita di situ adalah pelaku kebenaran. Sudah saya lihat 1 bulan yang lalu ketika saya menghadiri persidangan, ada persidangan, ketika itu kami mengikuti. Tidak ada yang sempurna kebenaran itu di sana. Di dalam pengadilan itu ada sedikit perbedaan-perbedaan di sana. Saya lihat betul memang keadilan manusia tidak ada adil. Yang adil itu adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus, menjadi manusia yang benar adalah orang yang selalu hidup melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus, apakah kebenaranmu? Apakah kesucianmu?
Kesucian dan kebenaranmu adalah ketika engkau hidup di dalam Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Kesucian itu adalah Tuhan itu sendiri. Kebenaran adalah Tuhan itu sendiri. Dan barang siapa melakukan kebenaran dan kesucian, dia sama seperti Tuhan yang selalu melakukan kebenaran dan kesucian. Saya senang menonton film Mahabharata. Kata-kata di dalam setiap pengkalimatan ada hikmah-hikmah yang tinggi, bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa. Mereka selalu mengatakan hidup benar, hidup suci, hidup saleh kepada dewa. Saya suka. Ada hal positif yang saya dapatkan di sana. Ternyata bukan saja orang Hindu saja hidup di dalam mengajarkan kebenaran dan kesucian. Alkitab lebih lagi mengatakannya. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, perhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Lakukan, hiduplah di dalam kesucian. Maka di situ engkau akan menemukan Tuhan yang sejati dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku pujian kita, buku tati acara kita ini, Bapa yang kekal. bersama-sama. Kasih yang sempurna, oh ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih kau berikan aku.
Tuhan kami yang baik, di dalam rumah-Mu ini, kami telah menerima kebenaran-Mu, yaitu firman Allah, yang mengubahkan hidup kami, bahkan memberikan kami paradigma, pola pikir yang baik, dan hati kami dibersihkan, disucikan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah tahta kesucian-Mu itu tinggal di dalam hati kami, di dalam tubuh jiwa roh kami, pikiran kami, supaya nama-Mu lah yang dipermuliakan untuk selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang bertahta, yang berkarya hari ini sampai seterusnya. Berkati umat-Mu, berkati kami semua masing-masing lepas pribadi. Berkati keluarga kami juga masing-masing lepas pribadi. Ayah kami, ibu kami, kakak dan abang adik kami, istri, suami dan anak-anak kami pelihara di dalam kebenaran-Mu. Dan tuntunlah mereka hidup di dalam kesucian-Mu ya Tuhan, agar mereka tidak terjerumus kepada arus dunia yang gelap, dan tidak salah melangkah, tetapi hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, jika pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu itu, hiduplah dan bertumbuhlah, berakarlah di dalam hati kami, dan kami akan melakukan kebenaran-Mu. Berkati juga Tuhan ibadah kami ini, dimulai dari awal, pertengahan, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Berkati lapas ini. Berkati mulai dari Tuhan pimpinan Bapak Kalapas, Kasih Binadi, Karupam, KPLP, dan seluruh pegawai-pegawai yang tua dan yang muda, yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Hikmat Tuhan ada bagi mereka, supaya dimampukan oleh Tuhan di dalam melayani Engkau dan mendidik umat-umat-Mu, masyarakat Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, bahkan daerah-daerah yang telah dikirim di tempat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau berkati juga Tuhan Bapak Situmeang yang bersama dengan kami. Engkau berkati juga Bapak Pakpahan yang bersama dengan kami. Jadikanlah mereka menjadi pembimbing-pembimbing rohani yang luar biasa di dalam Engkau. Tuhan, berkati pelayanan kami hari ini. Berkati Bapak Hutapea sebagai pemimpin pujian ibadah ini. Berkati singer, pemain musik, bahkan seluruh pengurus gereja dan seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Dan berkati juga Tuhan siaran televisi Naomi N2S TV semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin jaya, semakin makmur dan besar. Dan kami percaya itu, ketika mereka menjadi berkat bagi Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, di situ Allah berkuasa dan berkarya lebih besar lagi. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan pimpinannya, Bapak Tagalung yang ada bersama dengan kami dan seluruh para teman-temannya. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan kami. Baik perkataan, pikiran, perbuatan, hati dan pikiran kami, langkah kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami yang sakit pada hari ini. Dimanapun mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil sakit penyakit itu, Kau gantikan dengan mujizat kesembuhan-Mu. Kami percaya janji Tuhan adalah janji yang benar. Memulihkan keadaan orang-orang yang berkekurangan. Memulihkan orang yang sakit, menderita. Bahkan mencukupkan bagi orang yang kekurangan.
Sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah Tuhan ini, menuju tempat masing-masing, ke tempat pelayanan kami, pekerjaan kami. Dahului kami dengan malaikat-Mu dan roh-Mu, supaya kami dijauhkan dari segala mara dan bahaya, supaya dijauhkan dari segala panah-panah si jahat, dijauhkan daripada kuasa-kuasa setan iblis, dan hidup kami ditutup oleh darah Yesus senantiasa. Dimuliakanlah Engkau Raja di atas segala raja, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Marilah kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati iman percaya kita dengan kebenaran firman. Diberkati keluar dan masuk kita, keluarga kita, ayah ibu kita, suami istri dan anak-anak, pekerjaan usahamu, sawah ladang ternakmu, buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Maka terbukalah pintu surga. Turunlah anugerah yang besar dari Allah Bapa memberkati kamu. Dan cinta kasih keselamatan yang daripada Yesus Kristus Tuhan, sinar kasih, sinar kemuliaan, sinar wajahnya, memberkati dan berdiam dirilah di dalam hidup kami. Di dalam penyertaan kasih kuasa urapan Roh Kudus memberikan damai sukacita sepanjang masa. Bapa, terima kasih. Katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas Yahogu Mejojua. Selamat hari Minggu. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang sujud mendengarnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya, mereka turun ke bumi, mengangkat tinggi badannya. Bersiap madu janganlah dengar, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah derajatnya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Kembali ke ref. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah derajatnya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia